Negara Malaysia secara resmi berdiri pada 16 September 1963 melalui penggabungan Federasi Malaya, Sabah, Sarawak, dan Singapura. Pembentukan negara baru ini mendapat penolakan keras dari pemerintah Indonesia yang menilai Malaysia sebagai proyek neokolonialisme Inggris di Asia Tenggara. Sebenarnya, penolakan Indonesia telah muncul sebelum Malaysia resmi berdiri. Pada 20 Januari 1963, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Subandrio, secara resmi menyatakan sikap konfrontasi terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Pemerintah Indonesia beranggapan bahwa pembentukan federasi tersebut merupakan bagian dari upaya Inggris untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan setelah berakhirnya era kolonialisme. Sementara itu, sejak awal 1963, Indonesia tengah menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan politik dalam negeri. Di tengah situasi tersebut, Presiden Soekarno menjadikan isu Malaysia sebagai salah satu fokus utama politik luar negeri Indonesia. Soekarno menggambarkan Malaysia sebagai ancaman bagi revolusi Indonesia dan sebagai proyek imperialisme Inggris. Pandangan tersebut dilatar belakangi oleh pengalaman Indonesia yang baru beberapa tahun terbebas dari penjajahan. Selain itu, Inggris pernah mendukung upaya Belanda untuk kembali menguasai Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, meskipun mendapat perlawanan keras dari rakyat Indonesia. Meski demikian, Soekarno menyatakan bahwa Indonesia tidak menentang pembentukan negara Malaysia apabila dilakukan secara mandiri tanpa campur tangan kekuatan kolonial. Setelah Malaysia resmi berdiri pada September 1963, ketegangan antara kedua negara semakin meningkat. Dalam berbagai rapat akbar dan pidato politik, Presiden Soekarno mulai mempopulerkan slogan Ganyang Malaysia yang kemudian menjadi simbol utama kebijakan konfrontasi Indonesia terhadap negara tetangga tersebut. Puncak kampanye konfrontasi terjadi pada 3 Mei 1964. Di depan Istana Merdeka, Jakarta, ribuan rakyat berkumpul untuk mendengarkan pidato Presiden Soekarno yang mengumumkan Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora. Melalui Dwi Kora, Soekarno memerintahkan rakyat Indonesia untuk memperkuat ketahanan revolusi serta mendukung perjuangan melawan pembentukan Federasi Malaysia. Dalam pidatonya, Soekarno berusaha meyakinkan rakyat bahwa konfrontasi terhadap Malaysia merupakan bagian penting dari perjuangan revolusi Indonesia. Hari ini, 3 Mei 1964, telah berkumpul dalam satu apel besar yang saya perintahkan beberapa hari yang lalu. 21 juta sukarelawan Indonesia untuk menerima langsung dari saya komando aksi pengganyangan Malaysia karena dijajah oleh imperialis. Nah, dari pihak Malaya, dari pihak Singapura, dari pihak Sarawak, dari pihak Brunei, dari pihak Sabah itu datanglah pernyataan-pernyataan kepada kami bahwa mereka itu ingin sekali merdeka, bahwa mereka itu merasa tidak senang di bawah kekuasaan Inggris. Malahan mereka mengutus utusan-utusan datang di sini. Saya sekarang serahkan kembali kepada rakyat Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menyampaikan Dwi Komando Rakyat. Dengarkan, Dwi Kora itu berbunyi, Komando Aksi Sukarelawan. Kami, pemimpin besar Revolusi Indonesia, dalam rangka politik konfrontasi terhadap proyek neokolonialis Malaysia yang nyata-nyata merupakan ancaman dan
dan tantangan bagi revolusi Indonesia. Setelah berulang kali berikhtiar untuk menginsafkan pihak apa yang dinamakan Malaysia mencapai penyelesaian dengan musyawarah secara kekeluargaan Asia, setelah nyata pula bahwa ikhtiar-ikhtiar pihak kita ini ditantang dan dijawab dengan sikap-sikap penghinaan dan permusuhan seperti panggilan mobilisasi umum dan sebagainya. Dengan ini kami perintahkan kepada 21 juta sukarelawan Indonesia yang telah mencatatkan diri, perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Semoga rahmat dan taufik Tuhan beserta kepada kita. Demikian Dwi Kora, saudara-saudara. Dengan demikian, Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora, berisi dua pokok perintah utama. Pertama, memperhebat ketahanan revolusi Indonesia. Kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Seruan ini lahir di tengah memanasnya hubungan Indonesia dan Malaysia pada awal 1960-an. Pemerintah Indonesia menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai proyek politik bentukan Inggris yang mengancam revolusi Indonesia di kawasan. Ketegangan semakin tajam karena Malaysia dianggap melanggar Manila Accord, kesepakatan antara Indonesia, Malaya, dan Filipina pada 1963 yang pada intinya mengatur bahwa pembentukan Malaysia harus terlebih dahulu memperhatikan aspirasi rakyat di Sabah dan Sarawak. Bagi Indonesia, langkah Kuala Lumpur yang tetap melanjutkan pembentukan Federasi Malaysia menunjukkan bahwa jalur diplomasi telah diabaikan. Dalam konteks itulah Dwi Kora diumumkan sebagai seruan politik dan militer untuk memperkuat ketahanan revolusi Indonesia sekaligus mendukung gerakan anti-Malaysia di kawasan Asia Tenggara. Sejak saat itu, slogan Ganyang Malaysia semakin luas digunakan dan menjadi salah satu ciri khas politik Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Seruan Ganyang Malaysia yang menggema ke berbagai daerah membangkitkan gelombang nasionalisme yang sangat kuat di kalangan rakyat Indonesia. Semangat itu segera diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Pemerintah pun mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pembentukan pasukan sukarelawan, termasuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1964 yang menjadi landasan hukum bagi gerakan tersebut. Selain itu, para sukarelawan juga memperoleh pelatihan dasar kemiliteran, mulai dari teknik pertempuran, navigasi lapangan, hingga pengenalan dan penggunaan senjata api. Antusiasme masyarakat sangat besar. Jutaan warga dari beragam latar belakang sosial, profesi, organisasi, dan daerah mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam perjuangan yang dipandang sebagai panggilan bangsa. Untuk menyeleksi dan melatih para pendaftar itu, pemerintah membuka sejumlah pusat pelatihan di berbagai wilayah. Di Jakarta, Lapangan Banteng menjadi salah satu lokasi utama pelatihan sukarelawan Dwi Kora. Sejak keluarnya Instruksi Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi, KOTI, pada 25 Mei 1964, latihan intensif bagi para sukarelawan dan sukarelawati mulai dilaksanakan secara bertahap. Sepanjang tahun 1964, kawasan bersejarah itu berubah menjadi pusat penggemblengan yang dipenuhi barisan sukarelawan, suara komando, dan yel-yel perjuangan. Di tempat inilah para peserta ditempa secara fisik dan mental. Mereka menjalani latihan baris berbaris dengan disiplin tinggi di bawah bimbingan instruktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Tidak hanya kemampuan fisik, mereka juga mendapat pembekalan ideologis berupa penguatan semangat nasionalisme, sikap anti-imperialisme, serta pemahaman terhadap cita-cita revolusi Pancasila yang pada masa itu menjadi landasan perjuangan negara. Salah satu hal yang menonjol dalam mobilisasi Dwi Kora adalah keterlibatan kaum perempuan. Ribuan sukarelawati turut ambil bagian dalam latihan-latihan tersebut. Mereka tidak hanya berperan dalam urusan logistik atau dapur umum, tetapi juga mengikuti pelatihan kemiliteran dan berbaris bersama para sukarelawan pria. Partisipasi perempuan datang dari berbagai organisasi kemasyarakatan, baik yang berlatar keagamaan maupun profesi. Unsur pemudi dari Muslimat Nahdlatul Ulama, misalnya, membentuk Sukarelawati Muslimat NU setelah musyawarah kerja pada Juli 1964. Sementara itu, organisasi istri anggota Angkatan Laut, Jala Senastri, juga membentuk Satuan Sukarelawati yang kemudian tergabung dalam Batalion Narendra Duhita. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa semangat membela negara pada masa itu dipandang sebagai tanggung jawab bersama tanpa membedakan gender. Mobilisasi sukarelawan Dwi Kora tidak hanya berlangsung di Jakarta. Bandung juga menjadi salah satu pusat penting pendaftaran, pelatihan, dan pemberangkatan sukarelawan, khususnya dari wilayah Jawa Barat. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, kota ini berperan sebagai tempat pembinaan dan persiapan militer, terutama karena di Bandung terdapat basis pasukan khusus seperti RPKAD dan Komando Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara. Dari Bandung, para sukarelawan dan sukarelawati dihimpun, dilatih, lalu diberangkatkan ke daerah operasi, termasuk ke perbatasan Kalimantan. Selain itu, Bandung juga menjadi salah satu simpul dukungan logistik dengan keterlibatan unsur militer, organisasi, dan masyarakat dalam menyiapkan kebutuhan para relawan. Karena itu, peran Bandung dalam Dwi Kora tidak hanya sebagai tempat pelatihan, tetapi juga sebagai pusat pengorganisasian dan pemberangkatan sukarelawan. Melalui pelatihan di berbagai kota, termasuk Jakarta dan Bandung, pemerintah berhasil membentuk ribuan kader sukarelawan yang siap ditempatkan di sejumlah wilayah strategis. Mereka kemudian dipersiapkan untuk memperkuat operasi di kawasan perbatasan, terutama di Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau yang menjadi bagian penting dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia. Pada masa konfrontasi Indonesia-Malaysia, pemerintah Indonesia menjalankan operasi Dwi Kora sebagai bagian dari kebijakan politik dan militer di pertengahan dekade 1960-an. Dalam situasi yang semakin intens, mobilisasi tidak hanya melibatkan kekuatan militer, tetapi juga unsur sipil yang digerakkan untuk mendukung operasi di berbagai wilayah perbatasan, terutama Kalimantan. Sekitar pertengahan 1960-an, dalam salah satu gelombang mobilisasi tersebut, pemerintah kembali memberangkatkan sukarelawati Dwi Kora. Rekaman ini memperlihatkan suasana persiapan dan pemberangkatan para perempuan muda yang terlibat dalam program sukarelawan tersebut. Mereka menjadi bagian dari pengerahan tenaga sipil yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan operasi di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Dalam konteks Dwi Kora, keterlibatan sukarelawati mencerminkan luasnya cakupan mobilisasi nasional, di mana perempuan juga dilibatkan dalam tugas-tugas pendukung di wilayah operasi. Momen ini menggambarkan bahwa mobilisasi Dwi Kora bukan hanya peristiwa militer, tetapi juga peristiwa sosial yang melibatkan keluarga dan masyarakat secara langsung. Dalam kerangka yang lebih luas, pengiriman sukarelawati merupakan bagian dari strategi mobilisasi nasional Indonesia pada masa konfrontasi, ketika seluruh sumber daya negara, baik militer maupun sipil, digerakkan untuk mendukung operasi di garis depan. Kehadiran mereka di wilayah tugas menunjukkan bahwa Dwi Kora dijalankan sebagai operasi yang menyatukan aspek politik, militer, dan sosial dalam satu gerakan nasional. Dengan demikian, rangkaian rekaman ini memperlihatkan satu potret penting dari periode Dwi Kora. Sebuah masa ketika mobilisasi rakyat mencapai skala luas,
dan perempuan pun turut menjadi bagian dari dinamika konfrontasi Indonesia-Malaysia di pertengahan dekade 1960-an. Semangat tekad kita, barisan sukarelawan Indonesia, berdiri dan sanggup, siap bertempur, tiap tantangan kita lawan pantang mundur. Pada November 1965, di tengah situasi Indonesia yang sedang bergejolak pasca peristiwa G30S, perhatian negara tidak sepenuhnya tertuju ke dalam negeri. Di perbatasan utara Kalimantan, satu lagi gelombang pengerahan pasukan kembali digerakkan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang telah berlangsung sejak 1963 belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Melalui kebijakan Dwi Komando Rakyat, Dwi Kora, pemerintah tetap mempertahankan tekanan militer terhadap Federasi Malaysia, sekaligus menegaskan sikap politik luar negeri yang konfrontatif di kawasan perbatasan. Dari pelabuhan dan pangkalan militer, pasukan ABRI diberangkatkan menuju Kalimantan Utara. Mereka tidak bergerak sendiri. Bersama mereka, turut bergabung unsur-unsur sukarelawan yang sejak awal menjadi bagian dari mobilisasi nasional dalam Dwi Kora. Di garis depan, mereka ditempatkan di wilayah-wilayah perbatasan yang secara langsung berhadapan dengan Malaysia. Tugasnya bukan hanya menjaga posisi, tetapi juga mempertahankan kehadiran militer Indonesia di titik-titik strategis yang menjadi ruang ketegangan kedua negara. Di balik pengerahan ini, berdiri sebuah struktur tambahan, Brigade Sukarelawan Bantuan Tempur Dwi Kora. Satuan ini dibentuk untuk mengoordinasikan kekuatan sipil bersenjata yang direkrut melalui gelombang mobilisasi nasional. Dipimpin oleh Kolonel Sabirin Mokhtar, brigade ini menjadi simbol keterlibatan langsung rakyat dalam konfrontasi yang sedang berlangsung. Namun, lebih dari sekadar kekuatan tambahan di medan operasi, keberadaan para sukarelawan ini mencerminkan dimensi lain dari Dwi Kora. Ia bukan hanya operasi militer, tetapi juga sebuah proyek politik besar yang menggabungkan militer, ideologi, dan mobilisasi massa dalam satu garis perjuangan yang diarahkan melawan apa yang saat itu disebut sebagai proyek neokolonial Malaysia. Konfrontasi Indonesia-Malaysia akhirnya memasuki babak penutup pada tahun 1966. Setelah lebih dari 2 tahun ketegangan militer di perbatasan, konflik bersenjata tersebut mulai diredakan melalui jalur diplomasi. Penyelesaian resmi dicapai melalui perundingan Bangkok pada 28 Mei 1966 yang menjadi titik penting berakhirnya eskalasi konfrontasi. Tidak lama setelah itu, proses normalisasi hubungan antara kedua negara berlanjut hingga ditandatanganinya kesepakatan pemulihan hubungan diplomatik di Jakarta pada 11 Agustus 1966. Dengan rangkaian perjanjian tersebut, konfrontasi yang sebelumnya berlangsung di medan militer secara perlahan ditutup dan hubungan Indonesia-Malaysia kembali diarahkan ke jalur diplomasi dan stabilitas kawasan. Peristiwa ini menandai berakhirnya satu fase penting dalam politik luar negeri Indonesia di era 1960-an, sebuah periode ketika konfrontasi, mobilisasi massa, dan dinamika politik dalam negeri saling bertaut dalam satu arus sejarah yang kompleks.
Pastilah menang, pastilah menang, pasti menang revolusi 45. Bunda semangat